Seorang gadis SMA bernama Jiwoo terlihat menghabiskan waktunya sendirian di kamarnya. Lalu dia terlihat sedikit berolahraga sebelum akhirnya dia bersiap-siap pergi ke sekolah. Dia berjalan dari apartemennya, tapi tiba-tiba dia diikuti oleh sebuah mobil. Seorang pria memanggilnya. Pria itu bertanya, apakah sudah ada kabar dari ayahmu? Tapi Jiwoo pura-pura tak mendengar dan terus berjalan mengacuhkannya. Suruh ayahmu menyerahkan dirinya segera, teriak si pria masih saja keras kepala. Jiwoo hanya bisa berjalan terus menuju sekolahnya mengabaikan teriakan si pria itu. Kehidupan Jiwoo di sekolah ternyata penuh kesulitan. Bangkunya dicoret-coret. Dan ketika para siswa sekelas berdatangan, Jiwoo langsung dikata-katai sebagai anak preman atau anak pecandu obat. Jiwoo hanya bisa diam saja, menahan diri untuk tidak mencari masalah. Jiwoo benar-benar diasingkan di sekolahnya. Bahkan hari itu dia dipanggil oleh wali kelasnya dan memintanya untuk pindah sekolah saja. Banyak laporan dari orang tua murid lain yang tidak ingin ada anak dari pecandu obat yang sekolah di situ karena bisa mempengaruhi anak-anak lain. Kembali ke kelas, Jiwoo mendapati sebuah plastik berisi tepung, tapi para pembuli berteriak kalau itu obat terlarang sambil mereka tertawa-tawa. Jiwoo tak tahan lagi. Ia melempar bungkusan itu pada salah satu pembuli. Kejadian berikutnya bisa ditebak. Langsung terjadi perkelahian antara Jiwoo dan para pembuli. Jiwoo sebenarnya cukup kuat karena rajin berolahraga, jadi dia bisa mengalahkan mereka semua. Tapi itu semua membuat situasi jadi lebih buruk. Jiwoo sekarang terlihat sebagai siswa pembuat onar. Jiwoo keluar dari kelas. Di luar dia bertemu wali kelasnya lalu berkata, "Aku akan keluar dari sekolah ini." Di luar sekolah, Jiwoo mengamuk pada mobil yang tadi pagi mengikutinya. Ternyata mereka adalah polisi dan sudah sebulan ini mengikuti Jiwoo terus menanyakan di mana ayahnya berada. Jiwoo hanya bisa berlari menghindari kejaran mereka. Dia berhasil kabur dan duduk di pinggir sungai mencoba menenangkan diri. Dia membuka foto-foto bersama ayahnya dulu yang kini entah ayahnya berada di mana. Malam harinya Jiwoo pulang ke apartemennya. Lalu tanpa ia duga, malam itu seseorang menelepon. Ternyata ayahnya yang sudah sebulan tak ada kabar. Ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun pada Jiwoo, tapi Jiwoo hanya menangis, kemudian berkata, "Kemana saja ayah selama ini? Para polisi selalu mengikutiku, dan di sekolah kini aku selalu dibully," cerita Jiwoo. Ayahnya jadi merasa bersalah dan hanya bisa terdiam. Setelah menelepon, ayahnya masuk ke dalam mobil dan melihat ponselnya yang sudah sebulan tak ia nyalakan. Terlihat pesan-pesan dari Jiwoo menanyakan di mana keberadaannya dan betapa beratnya hidup Jiwoo selama ayahnya tak ada. Ayahnya akhirnya memutuskan untuk menyetir sendiri, pergi untuk menemui putrinya. Di depan apartemen dia melihat dua polisi yang sudah sebulan mengawasi Jiwoo terus. Tanpa basa-basi, ayah Jiwoo langsung menyerang mereka. Bahkan dia menonjok kaca, tinjunya langsung menembus pria di dalam mobil. Dia kemudian berjalan masuk ke apartemen. Jiwoo mendengar ayahnya ada di depan pintu dan hendak membuka pintunya. Tapi ketika akan dibuka, muncul seorang pria tak dikenal berpakaian hitam. Dia memegang pistol. Ayah Jiwoo mengeluarkan pisau bersiap untuk menyerang. Ia kembali mengunci pintu untuk melindungi Jiwoo. Di dalam, Jiwoo heran kenapa pintunya tak bisa dibuka. Ia mengintip dari lubang pintu, terkejut ketika terdengar suara tembakan. Ayahnya masih tetap memegangi gagang pintu agar Jiwoo tak keluar, sementara si pria lagi-lagi menembak. Jiwoo terlihat panik dan mulai paham kalau ayahnya adalah masalah. Akhirnya si pria itu pergi meninggalkan ayah Jiwoo yang sekarat. Dari balik pintu, ayahnya berkata pada Jiwoo, ia meminta maaf telah membuat hidup Jiwoo susah. Lalu suara ayahnya tak terdengar lagi. Jiwoo memaksa mendorong pintu, akhirnya bisa terbuka. Namun sayang, ia langsung melihat ayahnya kini sudah tak bergerak. Jiwoo berteriak meminta pertolongan sambil memeluk ayahnya yang sudah tak bernyawa. Upacara pemakaman ayahnya pun diadakan. Terlihat serombongan pria berpakaian hitam datang ke sana lalu memberikan penghormatan terakhir. Kemudian Jiwoo bertanya pada seorang pria yang terlihat sebagai bos mereka. "Apa kau teman ayahku?" tanya Jiwoo. "Kau yang menyuruh ayahku memukul bahkan membunuh orang kan?" Si pria hanya menjawab singkat, "Ayahmu orang baik." Kemudian ia pergi. Beberapa hari kemudian Jiwoo mendatangi kantor polisi dan meminta tolong agar menangkap pembunuh ayahnya. Tapi Jiwoo malah mendapat kabar kalau kasusnya dihentikan karena tak ada bukti senjata ataupun saksi. Jiwoo jelas marah. Lalu memperlihatkan foto CCTV ketika malam pembunuhan itu terjadi. Tapi lagi-lagi polisi berkata kalau mereka tak bisa meneruskan kasus ini. Tapi Jiwoo tak mau menyerah.
Ia kini mendatangi tempat teman ayahnya yang waktu itu datang di pemakaman. Pria ini bernama Mujin. Ia melihat Jiwoo ada di depan kediamannya membawa sebuah kotak. Mujin mengizinkannya masuk. Ketika masuk ke dalam, Jiwoo melihat orang-orang sedang membuat semacam obat. Ia pun masuk ke ruangan Mujin. Kotak yang ia bawa ternyata adalah abu jasad mendiang ayahnya. Lalu tanpa basa-basi, Jiwoo berkata, "Tolong temukan pembunuh ayahku. Aku akan membunuhnya." Dengan tenang, Mujin berjalan mendekat lalu memberikan sebuah pisau. "Anggap aku pembunuh ayahmu. Tusuk aku," ujar Mujin. Jiwoo kini ketakutan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Kemudian Mujin menampar Jiwoo lalu menyuruhnya keluar. Di meja Mujin, terlihat dirinya dan ayah Jiwoo yang berfoto bersama memperlihatkan kalau mereka adalah sahabat dekat. Malam itu Jiwoo termenung di kamarnya. Tiba-tiba ada suara bel pintu terdengar. Jiwoo langsung waspada. Perlahan ia berjalan ke depan pintu dan melihat lewat lubang pintu. Muncul pria berjaket hitam dan wajahnya sempat terlihat. Tapi tak lama pria itu pergi lagi. Jiwoo ketakutan, jangan-jangan pria tadi adalah pembunuh ayahnya. Lalu tiba-tiba entah keberanian dari mana ia kini mengambil tongkat dan malah keluar mengejar si pria tadi. Di tengah derasnya hujan dia mengejar si pria yang sudah naik mobil. Namun pria itu terus melaju meninggalkan Jiwoo. Tekad Jiwoo untuk menemukan pembunuh ayahnya tak sedikit pun surut. Kini dia menempel poster-poster berisi tulisan siapa yang mengenal pria di foto CCTV ini akan mendapat imbalan 5 juta won. Sementara di jalanan, sebuah mobil berhenti. Ternyata itu Mujin. Tak sengaja ia melihat poster yang ditempel Jiwoo di sebuah toko. Ia pun membawa poster tersebut. Kembali pada Jiwoo, tengah malam dia mendapat telepon. Orang di telepon berkata, "Aku tahu siapa pria yang ada di poster. Kau bawa uangnya, aku akan memberitahumu," ujarnya pada Jiwoo. Jiwoo dengan polosnya membawa segepok uang dan pergi menuju tempat yang sudah ditentukan. Tapi untungnya ia juga membawa pisau untuk berjaga-jaga. Jiwoo memakai masker dan pakaian serba hitam. Di jalanan sepi dia bertemu dengan seorang pemuda berandalan. Berandalan itu berkata, "Serahkan dulu uangmu." Lalu teman-temannya juga mulai berdatangan. Mereka mengambil paksa uangnya lalu menyerang Jiwoo. Jiwoo mencoba menyerang balik. Tapi 1 lawan 3, Jiwoo tak bisa mengimbangi mereka. Jiwoo dihajar habis-habisan sampai pingsan. Ketika Jiwoo sadar, dia sudah ada di sebuah tempat sempit. Ternyata dia ada di dalam bagasi mobil, tangannya terikat. Ia meraih pisau yang ia bawa dan mencoba melepaskan diri. Di luar, terdengar berandalan tadi mobilnya ditabrak seseorang. Lalu tiba-tiba bagasi dibuka, ternyata Mujin. Mujin langsung menolong Jiwoo melepaskan ikatannya. Mereka pun mengobrol di pinggir laut. Mujin berkata, "Sebaiknya kau jangan lakukan hal berbahaya lagi." Tapi Jiwoo menolak dan berkata, "Bagaimana aku bisa diam sementara pembunuh ayahku masih berkeliaran bebas?" Kemudian Mujin bertanya pada Jiwoo, "Apa kau sungguh ingin membalas dendam?" "Ya, aku akan melakukan apapun," jawab Jiwoo tanpa keraguan sedikit pun. Lalu dibawalah Jiwoo oleh Mujin ke suatu tempat. Di sana banyak orang-orang sedang berlatih bela diri. Mujin kemudian berkata, "Mulai sekarang kau berlatih di sini." Jiwoo kini paham apa maksudnya. Jika dia ingin membalas dendam, maka kemampuan fisiknya harus ia tingkatkan dan berlatih bela diri adalah salah satu caranya. Jiwoo diantar ke kamarnya. Di sana dia menyimpan guci berisi abu mendiang ayahnya, satu-satunya hal berharga bagi dirinya. Kehidupan Jiwoo di tempat latihan sangat sulit. Dia sering diledek karena satu-satunya wanita di sana dan harus membersihkan baju kotor mereka. Seorang dari mereka mencoba menggodanya, tapi Jiwoo melawan. Untungnya perkelahian mereka bisa dilerai oleh yang lain. Ketika semua selesai berlatih, Jiwoo berlatih sendirian di sana. Lalu muncullah Mujin. Dia berkata, "Kalau kau terus berpikir untuk menang, maka kau tak akan pernah menang. Tujuanmu adalah membalas dendam. Berpikirlah untuk membunuh. Incar titik lemah musuhmu, bagian pelipis, dagu, ulu hati, dan bagian vital. Sekarang coba serang aku," ucap Mujin. Mereka pun mulai berlatih tarung. Awalnya Jiwoo masih kesulitan, tapi lama-kelamaan dia bisa lebih fokus dan mulai bisa membalas serangan Mujin. Jiwoo pun terus berlatih setiap hari. Setiap latihan, Jiwoo selalu membayangkan pembunuh ayahnya itu ada di hadapannya dan dia mencoba untuk mengalahkannya. Beberapa waktu pun berlalu dan kini Jiwoo akan ikut dalam kompetisi brutal. Puluhan orang akan saling bertarung hingga tersisa satu pemenang. Pertarungan terjadi sangat sengit dan Jiwoo terlihat bisa mengimbangi semua lawan-lawannya. Lalu akhirnya terlihat ada satu orang yang bertahan. Dia bernama Gang Jae.
Ia sudah yakin dirinya menang, tapi ternyata masih ada satu orang yang bertahan, dialah Jiwoo. Dia bangun dan bersiap untuk bertarung lagi. Kini 1 lawan 1. Pertarungan terlihat sengit. Gang Jae menggunakan rantai untuk mencekik Jiwoo, tapi Jiwoo berhasil lepas. Lalu sebuah pukulan sikut tak terduga dari Jiwoo tepat di wajah Gang Jae membuatnya pingsan. Mujin berdiri lalu mengangkat tangan Jiwoo, pertanda dialah pemenangnya. Di ruang ganti akhirnya Gang Jae sadar dari pingsannya. Dia ditertawakan oleh teman-temannya karena kalah dari seorang wanita. Gang Jae merasa direndahkan karena kalah dari orang yang ia kira lebih lemah darinya. Ia pun lalu berkata pada temannya, "Bagaimana kalau kita makan cemilan?" Cemilan yang Gang Jae maksud adalah Jiwoo. Gang Jae berkata, "Tadi diam-diam aku sudah memasukkan obat tidur ke minumannya." Temannya itu paham apa maksud Gang Jae. Sementara itu di kamarnya, Jiwoo baru selesai mandi. Ia minum beberapa teguk. Tak lama kemudian, pandangannya mulai kabur. Efek obat tidur yang dimasukkan Gang Jae mulai bekerja. Lalu tak lama, Jiwoo pun langsung tertidur. Jiwoo mencoba membuka matanya, samar-samar melihat Gang Jae dan temannya ada di kamarnya. Ia kaget dan mencoba memberontak, tapi tubuhnya lunglai lemas. Efek obat tidurnya sangat kuat. Mereka mencoba melecehkan Jiwoo, sementara Jiwoo sekuat tenaga menghindar. Pergumulan mereka membuat guci mendiang ayahnya terdorong jatuh dan pecah. Jiwoo mengambil pecahan guci itu dan menyerang teman Jiwoo tepat di bagian vitalnya. Jiwoo bangkit berdiri dan berlari keluar. Gang Jae mengejarnya, lalu mencoba memukulnya dengan palu, tapi Jiwoo menusuknya tepat di perutnya. Tak lama kemudian muncullah anak buah Mujin menghentikan Gang Jae. Akibat ulahnya, Gang Jae dibawa ke hadapan Mujin. Gang Jae adalah salah satu petarung terbaik yang Mujin miliki, tapi Mujin tak pilih kasih. Jika dia salah, dia harus dihukum. "Kau pilih wajah, tangan, atau kaki?" tanya Mujin. Gang Jae tahu apa maksudnya. Dia harus memilih bagian tubuh mana yang akan Mujin lukai. Gang Jae memohon-mohon sampai berlutut meminta maaf, tapi keputusan Mujin tetap tak bisa diubah. "Baiklah," ujar Mujin. "Kalau kau tak bisa memilih, biar aku pilihkan." Mujin mendekati Gang Jae lalu dia menyabetkan pisaunya ke wajahnya. Gang Jae hanya bisa berteriak kesakitan. Tapi bukannya merasa bersalah, wajah Gang Jae kini dipenuhi ekspresi balas dendam. Lalu pada suatu malam, Jiwoo mendatangi sebuah restoran. Di sana sudah ada Mujin menunggunya. Mujin berkata, "Mulai malam ini, Jiwoo sudah mati. Mulai sekarang, namamu adalah Oh Hae-jin." Mujin juga menyerahkan sebuah pistol pada Hae-jin. "Ini adalah pistol pembunuh ayahmu, pistol polisi. Jadi dengan kata lain, pembunuh ayahmu adalah seorang polisi. Aku menemukannya ketika malam pembunuhan terjadi." Mulai malam itu, Hae-jin tak lagi kembali ke tempat latihan. Dia menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih tinggi. 3 tahun Hae-jin berlatih. Setelah itu dia juga masuk ke kepolisian, menjadi anggota di divisi kejahatan dan kekerasan. Di suatu malam, Hae-jin terlihat sedang memantau sebuah tempat. Di tempat itu diduga bersembunyi seorang penjahat yang sudah lama menjadi target Hae-jin, seorang pelaku kekerasan. Dia pun masuk ke sana mencari tempat persembunyian si penjahat. Sementara di dalam, seorang penjahat yang menjadi target Hae-jin ternyata sedang bertransaksi obat terlarang dengan seorang pria. Kembali pada Hae-jin, di sebuah ruangan dia menemukan seorang wanita tengah mabuk dan hampir tak sadarkan diri. Untungnya Hae-jin datang dan membantunya sadar kembali. Tiba-tiba di sebelah ruangan terdengar percakapan antara target Hae-jin dan seorang pria. Hae-jin langsung memecahkan kaca di sana dan langsung menyerang targetnya. Si pria yang tadi bertransaksi kini terlihat ikut bertarung. Akhirnya Hae-jin berhasil melumpuhkan targetnya dan akan dibawa oleh Hae-jin. Tapi tiba-tiba si pria yang satunya berkata kalau dia adalah targetku. Ternyata pria ini juga adalah polisi bernama Pildo dari divisi obat terlarang. Target Hae-jin ini ternyata juga seorang pengedar dan sudah 6 bulan menjadi target dari divisi obat terlarang. Terlihat Hae-jin dan Pildo sama-sama tak mau kalah. Mereka ingin orang ini dibawa ke divisi mereka masing-masing. Namun akhirnya Hae-jin mengalah karena ada telepon dari atasannya mengizinkannya target itu dibawa oleh Pildo. Sementara itu, beralih pada Mujin, terlihat dia sedang berada di tengah pertempuran para anggota gangster. Dengan tenang dia berjalan mendekati seorang pria. Pria ini adalah rekan bisnis Mujin, tapi dia berkhianat dan ketahuan. Pria ini memohon-mohon agar dirinya dimaafkan. Tapi sifat Mujin yang tak bisa mentolerir kesalahan membuat si pria tetap harus dihukum.
Dia dimasukkan ke sebuah mobil. Seseorang di dalam mobil menahannya agar tak kabur, sementara asap tiba-tiba masuk ke dalam. Ternyata asap knalpot mobil masuk semua ke dalam, membuat si pria kehabisan udara. Begitulah cara Mujin melenyapkan si pria yang berkhianat padanya. Kembali pada Hae-jin, kini dia pergi ke kantor polisi divisi obat terlarang. Ternyata dia dipindah tugaskan ke bagian ini mulai sekarang. Seorang pria muncul. Tiba-tiba Hae-jin teringat wajahnya. Itu adalah wajah yang ia lihat di lubang pintu beberapa hari setelah kematian ayahnya dulu. Dia adalah kapten di divisi obat terlarang, yang artinya akan menjadi atasan Hae-jin mulai hari ini. Setelah dari sana, malam harinya Hae-jin bertemu dengan Mujin. Hae-jin bercerita kalau dirinya kini masuk ke divisi obat terlarang. Di divisi inilah kemungkinan polisi yang membunuh ayah Hae-jin berada. Beralih ke kantor polisi, pria yang kemarin ditangkap kini sedang diinterogasi oleh Pildo. Pildo bertanya siapa bos si pria, tapi dia tak mau mengatakannya. Sebagai gantinya, dia akan memberi info lain. Dia punya info adanya obat terlarang jenis terbaru yang akan beredar di Korea. Obat itu berwarna hitam berbentuk bulat kecil. Dan sekarang obat itu ada pada Mango. Pildo sudah tahu siapa Mango karena sudah beberapa kali bertemu dengannya. Pildo menuju ruangan lain, tapi dia bertemu dengan Hae-jin. Dia belum tahu kalau Hae-jin mulai sekarang sudah dipindah tugaskan ke divisi obat terlarang, bahkan kini menjadi rekannya. Pildo pun protes pada atasannya yang bernama Giho kalau dirinya tak akan cocok berpartner dengan Hae-jin. Tapi Giho sudah memutuskan kalau Hae-jin akan bekerja di sini dan Pildo mau tak mau harus menerimanya. Tugas pertama Hae-jin hari itu adalah ikut bersama Pildo membawa Mango ke kantor polisi untuk ditanyai perihal obat terlarang jenis baru. Di dalam mobil, Pildo menyuruh Hae-jin untuk membawa Mango keluar, lalu kita akan membawanya. Hae-jin menuruti apa kata Pildo. Ia masuk ke dalam gedung. Ada satu orang penjaga di sana. Hae-jin bertanya di mana Mango berada. Tapi penjaga itu tak mau mengatakannya. Hae-jin terpaksa menyerang si penjaga dan melumpuhkannya. Beberapa orang lagi datang. Hae-jin pun segera menghajar semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Pildo yang menunggu di parkiran merasa Hae-jin terlalu lama. Ia pun segera menyusul ke dalam. Tapi ia kaget ketika melihat orang-orang yang terkapar sehabis dihajar oleh Hae-jin. Dan di sebuah ruangan, Pildo melihat Hae-jin yang sedang mengunci tangan Mango. Pildo segera bertanya pada Mango, "Aku dengar kau punya obat jenis baru. Di mana kau simpan?" Mango berkata kalau ia tak tahu apa-apa tentang obat yang dimaksud. Hae-jin tiba-tiba melihat seorang bartender bertingkah mencurigakan, seperti menutupi sesuatu dengan badannya. Ia segera melihat apa yang bartender itu sembunyikan. Hae-jin mengambil sebuah botol kaca dan mengeluarkan isinya. Bulatan kecil berwarna hitam pun keluar. Itulah obat yang Pildo maksud. Karena terbukti memiliki obat terlarang tersebut, Mango langsung dibawa untuk diperiksa di kepolisian. Sementara Pildo dan Hae-jin juga kembali untuk menginterogasi Mango. Di ruang interogasi, Mango ditanyai, "Siapa yang memberikan obat ini padamu?" Mango bercerita, dia mendapatkannya dari seorang pria yang kejam. Sementara itu, di sebuah bar, seorang pria berpakaian jaket bulu bermotif sayap datang. Ia sedang memperkenalkan obat buatannya berbentuk bulatan hitam kecil. Obat ini tak meninggalkan jejak di dalam tubuh. Pria ini ternyata adalah Gang Jae. Bekas luka panjang terlihat di wajahnya. Beralih pada Hae-jin, dia menelpon Mujin dan memberi kabar adanya obat jenis baru tapi belum diketahui siapa pembuat obat tersebut. Beralih di sebuah kediaman mewah, salah satu orang kepercayaan Mujin, seorang wanita, sedang menemui pengedar obat dari Jepang. Ternyata selama ini Mujin memproduksi obat terlarang yang diberi nama Diamond, berbentuk cair berwarna bening. Pengedar dari Jepang itu setuju untuk membeli obat tersebut dari Mujin. Tempat Mujin memproduksi obat tersebut adalah di sebuah kapal besar di tengah laut. Namun naasnya, di divisi obat terlarang tempat Hae-jin bekerja, malam itu tiba-tiba atasannya memberi perintah kalau mereka akan menggerebek seorang pengedar obat terbesar di Korea. Hae-jin tak tahu apa-apa soal ini dan hanya mengikuti perintah. Di sebuah ruangan, para polisi berkumpul termasuk Hae-jin. Mereka disuruh untuk menyerahkan ponsel mereka. Setelah itu, Giho mulai memberi instruksi. Target mereka adalah Mujin, seorang pengedar kelas kakap di Korea yang sudah lama menjadi incaran polisi. Hae-jin melihat gambar di depannya dengan tatapan kosong. Ia tak percaya kalau malam ini dia harus menangkap Mujin, orang yang sudah menyelamatkan hidupnya. Ketika mereka di perjalanan di dalam mobil, Hae-jin mencoba mengambil ponselnya untuk mengabarkan Mujin, tapi ia takut ketahuan dan mengurungkan niatnya.
Mereka kemudian naik ke perahu menuju kapal tempat Mujin memproduksi obat terlarangnya. Para polisi sudah mendapat info kalau malam itu Mujin berada di sebuah kapal tempat obatnya diproduksi. Para polisi berhasil naik ke kapal Mujin dan langsung berpencar untuk mulai menggerebek kapal tersebut. Satu persatu, orang-orang di kapal mulai mereka lumpuhkan tanpa suara. Hejin pun kini terpaksa ikut melumpuhkan para awak kapal di sana agar tidak dicurigai. Beberapa polisi terlihat memasang kamera di badannya agar Giho bisa melihat situasi dan memberi perintah. Kemudian di sebuah tempat, Hejin melihat Mujin ada di bawahnya sedang mengecek para pekerjanya. Sementara itu, Pildo juga melihat Mujin dan ia langsung turun ke bawah. Hejin tak punya waktu lagi, ia harus segera menyelamatkan Mujin. Lalu ketika Pildo hendak menangkap Mujin, tiba-tiba tembakan terdengar dan lampu seketika padam. Itu membuat Mujin punya waktu untuk menghancurkan barang bukti, menjatuhkan bahan kimia agar terbakar. Hejin ikut turun ke bawah dan Mujin sempat melihat Hejin, kemudian ia berlari keluar. Keadaan menjadi kacau. Mujin terlihat berlari menuju ujung kapal lalu ia terjun ke laut menyelamatkan diri. Sementara para polisi kini sibuk memeriksa barang bukti yang mungkin masih tersisa. Giho datang ke kapal itu dan menemukan bekas tembakan yang tadi terjadi. Ia menemukan sebuah pistol. Hejin juga ada di sana, melihat reaksi Giho ketika menemukan pistol itu. Itu adalah pistol yang digunakan ketika pembunuhan ayah Hejin terjadi. Ternyata Hejin sengaja meletakkannya di situ. Sementara itu, Mujin sudah kembali ke markasnya dan dia tampak sangat marah karena kapalnya kini berhasil disita kepolisian. Tapi untung dia berhasil kabur. Taeju sebagai asistennya berkata, kenapa Hejin tidak mengabari kita kalau terjadi penggerebekan? Sepertinya ia mencoba memprovokasi Mujin agar mencurigai Hejin. Di kantor polisi, mereka terlihat kesal karena operasi penggerebekan mereka gagal. Giho bahkan memeriksa satu persatu pistol yang para anggotanya bawa, termasuk pistol Hejin. Tapi untungnya semua pelurunya terlihat utuh, karena yang Hejin gunakan untuk menembak adalah pistol yang dipakai ketika ayahnya terbunuh. Pildo mengerti kekesalan atasannya itu. Dia mengajak Hejin melihat sesuatu, yaitu sebuah bagan foto para kriminal besar dan semua itu berpusat pada Mujin. Tapi yang Hejin perhatikan adalah di sana ada foto ayahnya. Pildo bercerita, dia bernama Donghun, teman baik Mujin, terbunuh 5 tahun lalu. Tapi kita belum tahu siapa pembunuhnya. Selesai bekerja, Hejin dan teman-temannya mampir dulu di sebuah restoran. Mereka mengobrol tentang kegagalan mereka menangkap Mujin. Pildo berkata, tak ada cara lain selain kita menyerang lagi di lain waktu. Ponsel Hejin berbunyi. Ia pun pergi ke belakang dan mengangkatnya. Ternyata dari Mujin. Hejin langsung meminta maaf karena tak bisa memberitahu kalau ada penggerebekan karena ia tak sempat. Operasi itu dilakukan tiba-tiba sekali. Hejin memberitahu kalau ternyata sudah lama ada CCTV yang bisa polisi akses di hotel tempat Mujin menginap. Mujin pun paham, sepertinya ada pengkhianat di pihaknya sampai-sampai CCTV pun bisa polisi akses. Hejin juga berkata, yang menembak ketika di kapal adalah aku untuk mengacaukan situasi agar Mujin bisa kabur, lalu meletakkan pistol itu sengaja agar ditemukan oleh Giho. Lalu pada suatu malam, Hejin melihat Giho pergi sendirian. Ia pun diam-diam mengikuti kemana Giho pergi. Giho ternyata datang ke lab forensik dan bertemu dengan seorang dokter. Ternyata Giho memberikan pistol yang ia temukan untuk diperiksa. Para ahli forensik mencoba untuk melihat nomor seri pistol tersebut. Sementara itu beralih pada Gang Jae, dia ternyata punya rencana malam itu. Ia pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah tempat latihannya dulu milik Mujin. Tanpa basa-basi, dia dan para anak buahnya langsung menyerang orang-orang di sana tanpa ampun. Gang Jae dan anak buahnya menggunakan senjata tajam, sementara orang-orang di sana baru berlatih bela diri. Mereka tak siap dengan kebrutalan Gang Jae. Di antara mereka ternyata Taeju juga ada di sana dan dia mencoba menghentikan Gang Jae. Tapi Gang Jae malah makin menjadi. Satu persatu mereka dihabisi, membuat Taeju akhirnya menyerah. Gang Jae kemudian berkata pada Taeju, "Kau pilih mana? Wajah, tangan, atau kaki?" Itu pilihan yang dulu Mujin tanyakan pada Gang Jae. Kini Gang Jae tanya balik. Ia pun langsung menusuk tangan Taeju. Tujuan Gang Jae memang ingin membalas dendam atas wajahnya yang Mujin rusak. Kembali pada Hejin, dia mendapat telepon adanya hal mengerikan di sebuah tempat latihan. Ia pun segera datang ke sana. Sampai di sana, banyak ambulans berdatangan karena banyaknya korban. Ia melihat Taeju, tapi Hejin berpura-pura tak mengenalinya. Ia pun masuk ke dalam lalu menemukan sebuah tulisan besar di lantai bertuliskan, "Aku kembali." Lalu mereka menemukan obat butiran hitam. Ternyata si pemilik obat inilah yang menjadi dalang kebrutalan di tempat latihan.
Esok harinya mereka langsung memeriksa CCTV di sekitar kawasan di sana dan juga menanyai toko-toko apakah mereka melihat sesuatu yang mencurigakan malam itu. Namun mereka tak mendapat info apapun. Setelah itu, Pildo berpisah karena ada urusan lain sementara Hae-jin juga harus pergi ke suatu tempat. Beralih di sebuah kuil, di sana sedang ada upacara pemakaman. Ternyata para korban kejadian tadi malam pemakamannya dilakukan di tempat itu. Mujin dan para anak buahnya melakukan penghormatan terakhir pada para korban. Hae-jin juga datang ke sana mengenakan jaket dan helm, tapi ia urungkan niatnya dan kembali pergi. Tapi di jalan ia berpapasan dengan Pildo dan Gi-ho. Pildo menengok pada sosok berhelm itu, tapi ia kemudian lanjut berjalan. Ketika akan masuk kuil, Gi-ho dan Pildo dihadang oleh Tae-ju. Gi-ho berkata ia hanya ingin memberi penghormatan, tapi Pildo tak diizinkan masuk. Setelah dari sana, Gi-ho menemui Mujin. Tampak Mujin sedang sangat kesal karena masalah ini. Di sana Gi-ho mewanti-wanti Mujin kalau kepolisian pasti akan segera menangkapnya. Mujin menjawab dengan tegas kalau dia tak akan bisa ditangkap. Beralih pada Gang Jae, dia terlihat sangat senang setelah kemarin malam dia berhasil menghancurkan tempat latihan Mujin dan orang-orangnya. Dia bahkan akan melanjutkan rencana lain, kali ini untuk menghabisi Mujin. Beralih ke kantor polisi, rekan Pildo dan Hae-jin mendapat foto yang terekam di kamera dashboard sebuah mobil di sana. Terlihat foto Gang Jae. Mereka kini tahu pelaku semalam di tempat latihan adalah dia. Gi-ho pun segera menyusun rencana cara agar Mujin bisa ia tangkap dengan menggunakan Gang Jae sebagai umpan. Pertama, dia akan melepaskan Mango yang waktu itu mereka tahan. Gang Jae pasti akan menggunakan Mango untuk memasarkan obat hitamnya lagi. Lalu Mujin juga pasti akan bergerak, kemudian antara Mujin dan Gang Jae akan saling bentrok. Disitulah polisi akan meringkus Mujin ketika dia lengah. Hae-jin segera memberikan info ini pada Mujin kalau lepasnya Mango hanyalah jebakan untuknya. Beberapa hari para polisi menunggu kabar. Kemudian Gi-ho memberi info terbaru kalau sepertinya organisasi Mujin akan hancur karena ada orang dalam yang berkhianat. Hae-jin juga kaget mendengar kalau ada pengkhianat di sisi Mujin. Ia pun segera mencari tahu siapa orangnya. Malam itu ia pergi dengan motornya. Sementara itu Tae-ju juga ternyata diam-diam akan pergi. Di dalam mobil dia menemukan sebuah kertas. Setelah membacanya, dia langsung melesat pergi. Di sebuah persimpangan, terlihat Gi-ho berdiri menunggu sesuatu. Muncullah Hae-jin naik motor. Ia melihat Gi-ho dan keadaan di sekitar. Tapi tanpa ia sadari, ada yang memfoto dirinya dari kejauhan. Tak lama sebuah mobil berhenti. Di dalamnya ternyata Tae-ju dan dia seperti janjian dengan Gi-ho. Hae-jin juga melihat mobil itu. Ia jadi curiga kalau Tae-ju lah yang menjadi pengkhianat. Tapi tiba-tiba ia bertemu Pildo. Hae-jin langsung kabur, tapi ditahan Pildo. Terjadilah perkelahian mereka berdua. Pildo berusaha membuka helm Hae-jin, tapi Hae-jin terus menghindar dan mencoba kabur. Ia akhirnya terjun ke bawah jembatan, tepat di atas truk berisi kardus. Hae-jin turun dari truk, berlari ke motornya, kemudian pergi. Di jalan, Hae-jin sekali lagi melihat Gi-ho dan Tae-ju. Tapi tak lama, Tae-ju pun pergi. Ternyata itu semua adalah rencana Gi-ho, sengaja untuk menjebak Hae-jin. Dia sudah curiga ketika ada orang berhelm di pemakaman tempo hari. Gi-ho curiga orang itu adalah mata-mata Mujin yang ada di kepolisian. Bahkan dia sudah curiga kalau orangnya adalah Hae-jin. Ia pun menyuruh Pildo untuk mengawasi Hae-jin. Sementara itu Hae-jin sudah sampai di rumahnya dan menelpon Mujin. Dia sadar kalau kejadian tadi adalah rencana Gi-ho untuk menjebak dirinya. Kalau Gi-ho curiga ada mata-mata Mujin di kepolisian. Sementara itu, Tae-ju juga merasa dijebak karena kertas yang ia dapatkan adalah palsu. Itu adalah jebakan Gi-ho agar terlihat Tae-ju mengkhianati Mujin. Sementara di kantornya, Gi-ho memberikan file Hae-jin kepada Pildo untuk ia selidiki. Lalu di pagi hari, Hae-jin terlihat datang ke rumah sakit bagian lab forensik. Dia datang dan mengambil hasil forensik pistol untuk mengetahui nomor serinya. Dari sana, Hae-jin segera ke kantor polisi. Ia kemudian bertemu dengan Gi-ho dan memberitahu kalau hasil forensik pistol sudah ada. Pistol itu milik seorang polisi bernama Junsu. Siapa dia? Tanya Hae-jin. Diam-diam Hae-jin bersiap dengan pisau di belakang punggungnya karena ia curiga Gi-ho lah pemilik pistol itu dan dialah pembunuh ayahnya. Gi-ho menjawab, Junsu adalah anggota timku. Baru sebulan bekerja, dia tewas. Dan yang membunuhnya adalah Mujin. Jawaban dari Gi-ho ini membuat Hae-jin menutup kembali pisaunya. Ia lalu langsung menemui Mujin untuk mendapatkan kepastian. Di pinggir laut, mereka mengobrol, dan Hae-jin bertanya apakah benar Mujin pernah membunuh polisi bernama Junsu. Mujin menjawab, itu tak benar. Justru Gi-ho lah yang menipuku.
Jawaban dari Mujin ini membuat Hejin bingung siapa yang benar. Beralih pada Gang Jae, dia terlihat menemui Menggo setelah Menggo dilepaskan dari penjara. Selain membantu memasarkan obat hitam Gang Jae, ternyata Menggo juga punya info lain, yaitu dia pernah bertemu dengan seorang polisi wanita. Gang Jae langsung mengenalinya, dialah Jiwoo. Maka Gang Jae pun berencana untuk membalas dendam pada Jiwoo. Siang itu, Hejin terlihat mendatangi sebuah tempat. Tapi diam-diam Pildo mengikutinya. Hejin terus bergerak hingga dia sampai di sebuah parkiran gedung tempat Menggo. Pildo tiba-tiba masuk ke mobilnya Hejin, membuatnya kaget. Pildo bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Hejin menjawab, "Aku ingin mengungkap siapa yang membuat obat hitam karena sepertinya Menggo ada hubungan dengan orang itu." Tak lama muncullah Menggo. Dia menaiki mobilnya dan pergi keluar. Hejin dan Pildo pun kini mengikuti mereka. Di saat yang bersamaan, Mujin terlihat datang ke restoran langganannya. Kembali pada Hejin, dia melihat Menggo masuk ke sebuah pabrik tak terpakai. Pildo menelepon rekannya di kantor polisi dan memberikan alamat pabrik tersebut. Kemudian Hejin dan Pildo masuk ke pabrik itu lewat jalan belakang. Di sana mereka mengawasi Menggo yang memarkir mobilnya di bawah. Kembali pada Mujin, di restoran dia merasa ada yang tak beres. Ia pun menyuruh ibu pemilik restoran membelikan rokok untuknya agar ibu itu keluar. Ternyata orang-orang di sana adalah anak buah Gang Jae. Mereka langsung menyerang Mujin di dalam restoran. Kembali pada Hejin, tak lama datanglah mobil yang ternyata itu Gang Jae. Dia menyerahkan sebuah tas pada Menggo. Ketika Menggo pergi, Gang Jae tiba-tiba berbalik dan tatapannya menengok ke arah Hejin sambil tertawa. Ternyata Gang Jae sudah tahu Hejin ada di sana. Anak buahnya datang menyerang Hejin dan Pildo. Mereka kalah jumlah dan senjata mereka pun semuanya pisau, sementara Hejin dan Pildo hanya tongkat saja. Hejin dan Pildo pun kalah. Mereka diborgol dan disekap oleh Gang Jae. Gang Jae mengancam Hejin karena dulu ketika namanya masih Jiwoo, dia berhasil menghajar Gang Jae. Tapi Hejin tak sedikit pun takut. Gang Jae kesal, ia menusukkan pisaunya ke paha Hejin, membuat Hejin kesakitan. Setelah itu Gang Jae menelepon anak buahnya, tapi yang mengangkat adalah Mujin. Gang Jae tak menyangka anak buahnya akan dilibas habis oleh Mujin. Ia kemudian mengirim foto Hejin, membuat Mujin segera pergi untuk menolong Hejin. Sementara itu Hejin dan Pildo kini diborgol di dalam sebuah mobil. Sebuah mesin berjalan, ternyata mobil itu akan dihancurkan, sementara Hejin dan Pildo ada di dalamnya. Gang Jae pun pergi meninggalkan mereka berdua. Hejin dan Pildo kini berusaha lepas dari borgol, namun usaha mereka sia-sia. Mobil sudah ada di dalam mesin penghancur dan perlahan mobil itu ringsek di bagian atas. Untungnya itu membuat besi di atap patah dan borgol Hejin bisa terlepas. Mobil semakin gepeng dan Hejin berusaha keluar untuk menghentikan mesin, tapi ia sulit keluar. Tiba-tiba sebuah mobil masuk dan menabrak mesin itu, seketika semuanya berhenti. Ternyata Mujin datang tepat waktu. Mujin pun langsung kabur karena takut polisi segera datang. Tak lama para polisi muncul dan langsung membantu Hejin dan Pildo yang terluka. Mereka segera dibawa ke rumah sakit. Pildo terlihat tak terlalu parah, tapi Hejin sampai harus dioperasi. Pildo marah dan ingin segera menangkap Gang Jae karena Hejin hampir saja mati akibat ulahnya. Pildo pun kini mencari-cari keberadaan Gang Jae. Selama berhari-hari dia pergi ke banyak tempat, bahkan sampai harus menghadapi para gangster yang diduga tahu di mana Gang Jae berada. Semua itu ia lakukan untuk membalaskan dendam Hejin yang sampai saat ini masih dirawat. Beralih pada Hejin, di rumah sakit, dalam tidurnya dia bermimpi buruk. Dia berada di pinggir pantai dan melihat ayahnya berjalan menuju tengah laut hingga hampir tenggelam. Ia juga melihat kejadian ketika malam ayahnya terbunuh. Semua mimpi buruk itu membuat Hejin panik, lalu ia bangun dalam keadaan ketakutan. Untungnya di sampingnya ada Pildo yang menenangkannya. Ketika Hejin mulai tenang, Pildo berkata, "Kau punya dendam pribadi pada Gang Jae kan? Ketika di pabrik waktu itu, aku mendengar kalian saling kenal dan Gang Jae ingin membunuhmu. Aku juga punya dendam pribadi," ujar Pildo. "Alasanku menjadi polisi adalah karena adikku terbunuh dan aku ingin mencari pelakunya. Tapi sampai hari ini aku tak tahu siapa pelaku itu." Hari itu ternyata Hejin sudah diperbolehkan pulang. Pildo pun mengantar Hejin untuk bertemu dengan rekan-rekannya dan makan bersama, merayakan kesembuhan Hejin. Namun waktu santai bagi Hejin tak berlangsung lama, karena malam harinya dia ditelepon oleh Mujin. Hejin berkata, "Aku akan memburu Gang Jae." Esok harinya Hejin sudah kembali ke kantor untuk bekerja. Tapi pagi itu ia bertemu seseorang yang membuatnya kaget.
Dia adalah polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan ayahnya. Polisi itu hanya tersenyum karena ketika melihat ID card-nya namanya jadi Hae-jin, bukan lagi Ji-woo. Hae-jin sempat cemas nama sebenarnya akan terbongkar. Tapi tampaknya polisi itu tidak mengatakan apapun tentang diri Hae-jin yang sebenarnya. Sementara itu, Mu-jin menerima kabar kalau seorang polisi yang bernama Jin-se hari ini bertemu dengan Gi-ho. Mu-jin ternyata kenal siapa polisi itu. Setelah Jin-se bertemu Gi-ho, ia pun pergi keluar dari kantor. Di luar dia bertemu Hae-jin. Hae-jin berkata, kalau kau membongkar identitasku, aku tak akan tinggal diam. Jin-se hanya tersenyum dan berkata, tenang saja, tak ada gunanya bagiku memberitahu siapa dirimu sebenarnya. Ternyata malam itu Jin-se bertemu dengan Mu-jin. Mereka memang sudah saling kenal. Jin-se terbiasa menutupi kasus Mu-jin dengan imbalan obat terlarang karena ternyata Jin-se adalah seorang pecandu. Tapi malam itu, tiba-tiba Jin-se dicekik oleh anak buah Mu-jin hingga dia tak bisa bernafas. Kemudian Jin-se diceburkan ke laut. Ternyata Mu-jin ingin melenyapkan siapa saja yang mengetahui identitas Hae-jin sebenarnya. Lalu pada suatu hari, Mu-jin mendapat info kalau Gang-jae akan pergi dengan kapal. Mu-jin pun berencana menghadangnya di pelabuhan. Akan terjadi perang antar gangster, pihak Mu-jin dan pihak Gang-jae. Namun di suatu siang, Gi-ho mendapat telepon dari orang tak terduga. Gang-jae meneleponnya. Gang-jae berkata, aku akan membantumu menangkap Mu-jin asalkan kau melepaskanku. Gi-ho pun diberitahu kalau nanti Gang-jae dan Mu-jin akan bertemu di pelabuhan. Kesempatan ini tak disia-siakan Gi-ho. Di hari yang ditentukan, ia dan para anggota polisi lainnya sudah siap di lokasi. Gang-jae sudah sampai duluan di pelabuhan. Kemudian tak lama Mu-jin pun tiba juga di sana. Puluhan anggota gangster di dua pihak bersiap bertempur. Dan pertempuran pun terjadi. Pihak polisi masih belum bergerak, mereka menunggu instruksi dari Gi-ho. Lalu Gang-jae terlihat menjauhi keramaian dikejar oleh Mu-jin. Saat itulah para polisi datang, langsung mengepung para gangster yang sedang bertempur. Mereka langsung dilumpuhkan dan ditahan. Sementara itu, Hae-jin juga baru sampai di sana. Ia melihat Gang-jae dan Mu-jin. Di atas besi-besi konstruksi, Gang-jae dan Mu-jin berkelahi menggunakan pisau mereka. Pildo juga mengejar mereka dan melihat perkelahiannya. Lalu sebuah tusukan dari Gang-jae berhasil menembus perut Mu-jin. Hae-jin tiba tepat waktu sebelum Gang-jae menebas Mu-jin. Ia menodongkan pistolnya pada Gang-jae. Hae-jin lalu berkata pada Mu-jin, pergilah. Mu-jin pun kabur dari sana. Ia turun, tapi tiba-tiba Gi-ho menghadangnya. Namun sebuah mobil melaju kencang membuat Gi-ho menghindar. Ternyata itu Tae-ju langsung menolong Mu-jin. Mu-jin pun berhasil kabur. Kembali pada Hae-jin, ia masih menodongkan pistolnya pada Gang-jae. Gang-jae berteriak, aku akan mengungkap semua kebenaran. Kau, Ji-woo. Tembakan dilesatkan. Gang-jae tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Hae-jin terus menembak Gang-jae berkali-kali. Pildo yang melihat kejadian itu hanya bisa mematung. Ia tak percaya Hae-jin akan menembak mati Gang-jae. Sementara itu, Mu-jin terlihat kesakitan di dalam mobilnya. Luka-lukanya cukup parah. Di dalam terowongan, mobilnya berhenti dan Mu-jin keluar. Setelah itu, Tae-ju naik lagi ke mobil dan meninggalkan Mu-jin sendirian. Mu-jin berjalan menyusuri salju, terseok-seok menuju perbukitan. Ketika malam tiba, dia sampai di sebuah kuil. Seorang biksu melihatnya dan langsung menolongnya. Beralih pada Hae-jin, dia terlihat berhalusinasi. Membunuh Gang-jae dengan tangannya sendiri membuat dirinya merasa sangat bersalah. Dan bayangan Gang-jae seolah hidup kembali dan menyerang dirinya, membuat Hae-jin dihantui rasa trauma. Suatu malam dia mendengar ada orang di depan rumahnya. Ternyata itu Pildo. Dia datang membawakan Hae-jin makanan. Pildo pun masuk ke rumah Hae-jin dan di sana mereka mengobrol. Pildo berkata, dulu kau berkata alasanmu menjadi polisi karena kau ingin menangkap seseorang. Jadi Gang-jae lah orangnya ya? Tanya Pildo. Hae-jin tak menjawabnya. Ia tak bisa bercerita kalau ia sedang mengincar pembunuh ayahnya dan kemungkinan Gi-ho lah si pembunuh itu. Ia hanya berkata dulu Gang-jae pernah berniat melecehkannya karena sebelumnya ia dicekoki obat terlarang. Cerita itu tak sepenuhnya bohong juga, jadi Hae-jin memutuskan menceritakannya pada Pildo. Malam itu Hae-jin tertidur, Pildo pun keluar dan pulang. Beberapa hari kemudian, Mu-jin yang dirawat oleh seorang biksu kini sudah sadar dan luka-lukanya mulai sembuh. Ternyata biksu itu adalah kawan lama Mu-jin dan dia tahu Mu-jin ini siapa. Sementara itu di kantor polisi, Gi-ho memerintahkan untuk mencari Mu-jin. Mereka tahu Mu-jin saat kabur sedang terluka, jadi tak mungkin pergi jauh.
Beralih pada Hejin, suatu hari dia mendapat sebuah kiriman surat. Anehnya, nama di surat itu adalah untuk Jiwoo, nama Hejin dulu. Ia pun membuka surat tersebut. Ia kaget melihat ayahnya berfoto memakai seragam polisi. Ia lebih kaget lagi ketika melihat name tag-nya. Namanya Junsu. Padahal selama Hejin hidup, nama ayahnya adalah Donghun. Ternyata surat itu dikirimkan oleh Gang Jae sebelum ia mati. Lalu ponselnya berbunyi dari Mujin. Ia meminta Hejin datang ke sebuah kuil. Kebetulan, Hejin ingin segera membicarakan hal ini dengan Mujin. Sesampainya di kuil, Hejin langsung bertanya, apa benar ayahku seorang polisi dan namanya adalah Junsu? Mujin berkata, ya, dia memang seorang polisi. Giho mengirim Junsu ke dalam organisasiku untuk penyelidikan, tapi Junsu memutuskan untuk menjadi bagian dari organisasi. Dia dibunuh oleh polisi karena dianggap sebagai pengkhianat bagi kepolisian. Hejin hanya terdiam mendengar cerita Mujin itu, seolah ia ragu apakah Mujin berkata yang sebenarnya atau tidak. Di luar mereka tak tahu ternyata Pildo ada di sana sedang mencari Mujin. Tapi biksu temannya Mujin berkata, tak ada orang lain lagi, apalagi musim dingin seperti ini. Pildo pun pergi lagi dari sana. Dari sana Pildo menemui Giho yang sedang minum. Tampaknya Giho sedang banyak pikiran hingga dia mabuk. Pildo pun mengantar Giho yang mabuk ke apartemennya. Tapi di saat yang bersamaan, ternyata Hejin juga datang ke apartemen Giho. Tiba-tiba seseorang masuk, tapi itu bukan Hejin. Seorang pria berpakaian hitam langsung menyerang Giho. Giho ditusuk, tapi berhasil melukai tangan si penyerang. Penyerang itu kabur. Tak lama muncul Hejin ke sana. Ia memegang gagang pintu lalu kaget ketika ada darah menempel. Hejin masuk. Giho menembak mengenai tangan Hejin. Giho mengira penyerang tadi adalah Hejin. Hejin mengarahkan pisaunya lalu bertanya, apa yang terjadi pada ayahku ketika dia dibunuh? Giho lalu sadar, ini adalah tentang Donghun atau Junsu, dan Hejin ini ternyata adalah anaknya yang bernama Jiwoo. Jiwoo, Mujin itu iblis, ujar Giho tiba-tiba menangis. Dari luar ternyata Pildo kembali lagi karena mendengar suara tembakan. Hejin buru-buru kabur lewat jendela, turun dengan tali. Tapi sebelum kabur, Giho memberi tas ransel padanya. Hejin membukanya di dalam mobil. Di dalamnya ada kertas berisi laporan ayah Hejin untuk kepolisian. Ternyata saat itu Mujin menganggap Junsu atau Donghun sudah menjadi sahabatnya dan masuk organisasi. Tapi suatu hari Mujin menemukan sebuah mesin tik dan di dalamnya ada laporan untuk kepolisian. Ternyata Junsu hanyalah berpura-pura masuk organisasi Mujin dan masih mengirim laporan terbaru untuk kepolisian. Ada juga bukti surat pemakaman ayah Hejin yang mengurusnya adalah Giho. Itu artinya ayah Hejin sampai mati adalah sebagai anggota polisi, bukan anggota organisasi Mujin. Hejin langsung pergi dengan mobilnya. Ia menyetir sambil menangis. Ia seperti dikhianati oleh Mujin. Awalnya ia yakin kalau Giho adalah pembunuh ayahnya dan Mujin adalah penyelamatnya. Tapi kini faktanya terbalik. Mujinlah yang membunuh ayah Hejin. Mujin yang ia anggap sebagai penyelamat hidupnya adalah pembunuh ayahnya. Tiba-tiba Hejin berhenti di jalan dan ia muntah. Semua kenyataan ini tak sanggup ia terima. Selama bertahun-tahun ia berlatih untuk membunuh, ternyata targetnya orang yang salah, bukan kepolisian atau Giho. Target sebenarnya yang harus Hejin bunuh adalah Mujin. Setelah mulai tenang, Hejin kini datang ke rumah sakit. Giho ternyata dirawat dan memerlukan operasi akibat luka-lukanya. Hejin baru sadar, darah menetes dari tangannya luka akibat tertembak oleh Giho di apartemennya. Sementara itu Mujin mendapat telepon dari Taeju kalau dia gagal membunuh Giho. Ia juga berkata, Hejin datang menemui Giho dan ia sudah tahu semua kebenarannya. Kita harus membunuhnya, ujar Taeju. Beberapa hari kemudian, Hejin terlihat akan pergi membawa abu mendiang ayahnya. Tapi di luar ia langsung disergap. Kepalanya ditenggelamkan. Hejin mencoba memberontak melepaskan diri. Ia berhasil lepas dan langsung menghajar orang-orang yang menyerangnya. Ternyata Taeju mendapat perintah dari Mujin untuk membunuh Hejin. Di dalam, Hejin sudah menghabisi ketiga orang yang menyerangnya tadi. Taeju masuk ke dalam, sepertinya ia harus menghabisi Hejin oleh tangannya sendiri. Dan dimulailah pertarungan mereka berdua. Mereka menggunakan pisau sebagai senjatanya dan saling menyerang. Terlihat kemampuan Hejin lebih baik. Ia berhasil membuat Taeju terluka cukup parah. Hejin menancapkan pisau di leher Taeju berusaha untuk menghabisinya. Hingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Taeju. Sementara itu di kantor polisi, Pildo dan rekan-rekannya terlihat baru saja keluar.
Tiba-tiba di luar muncul sebuah mobil. Mujin turun dari mobil itu membuat semua orang tercengang. Mereka tak menyangka Mujin akan datang. Mujin langsung dibawa ke ruang interogasi. Ia pun ditanyai soal kematian Gang Jae. Pildo berkata, "Kami menemukan pisaumu di TKP saat Gang Jae terbunuh. Apa kau yang melakukannya?" Sebenarnya Pildo tahu kalau Hae-jin lah yang membunuh Gang Jae, tapi pihak kepolisian tak menemukan buktinya. Yang ada hanya pisau Mujin. Mujin tak menjawab pertanyaan tersebut. Di luar, seorang wanita terlihat masuk ke ruang interogasi. Dia adalah asisten Mujin bernama Suyon dan kini bertindak sebagai penasehat hukum Mujin. Sementara di luar, Hae-jin terlihat baru sampai di kantor polisi. Ia segera masuk ke ruang interogasi dan menanyai Mujin. "Kenapa kau menyerahkan diri?" tanya Hae-jin. "Aku di sini untuk membuktikan kalau aku tak bersalah," jawab Mujin. "Kami menemukan pisaumu di TKP saat Gang Jae terbunuh. Kami tak butuh pengakuanmu. Semua bukti ini mengarah padamu dan hanya menunggu waktu kau akan ditahan," ujar Hae-jin pada Mujin. Setelah itu Hae-jin keluar dan pergi ke suatu tempat. Ternyata ia pergi ke ruang barang bukti. Di sana ia meminta barang bukti pisau Mujin yang dipakai untuk menusuk Gang Jae. Setelah mendapatkannya, ternyata dia menelpon Mujin. Ia berkata, "Barang bukti akan kumusnahkan. Kau bisa bebas sekarang." Ternyata Hae-jin ingin Mujin tak dipenjara. Tapi apa sebabnya? Sementara itu, rekan polisi lain sedang menyelidiki CCTV di sekitar apartemen Gi-ho. Mereka menemukan sebuah mobil terlihat mencurigakan. Setelah diselidiki, ternyata mobil itu milik Hae-jin. Bahkan terlihat di sebuah CCTV, Hae-jin kabur dari apartemen Gi-ho tepat setelah Gi-ho diserang. Pildo dan yang lainnya segera mencari Hae-jin. Bahkan pengeras suara mengumumkan siapapun yang melihat Hae-jin harus segera menghentikannya. Hae-jin kini menjadi buronan polisi. Di luar, Pildo melihat seseorang mengendarai motor. Dialah Hae-jin. Pildo terlambat menyadarinya. Di saat yang bersamaan, Mujin terlihat keluar sendiri dari kantor polisi. Suyon berkata, Mujin tak bersalah karena tak ada barang bukti. Tentu saja buktinya kini sudah dibawa Hae-jin untuk dimusnahkan. Pildo pun terpaksa membiarkan Mujin pergi. Beralih pada Hae-jin, dia berhenti di jalanan sepi dan membuang barang bukti itu ke laut. Beralih pada Mujin, dia sampai di markasnya dan melihat Taeju yang sudah tak bernyawa. Dia sadar aksi Hae-jin menghilangkan barang bukti bukanlah untuk menyelamatkannya. Justru Hae-jin tak ingin Mujin dipenjara karena Hae-jin ingin membunuh Mujin dengan tangannya sendiri saat ini juga. Sementara itu Pildo dan rekan-rekannya mendatangi apartemen Hae-jin yang ternyata sudah berantakan. Di sana Pildo teringat ketika waktu itu datang untuk pertama kalinya ia melihat guci abu mendiang ayah Hae-jin. Ia pun bergegas menuju pemakaman, siapa tahu Hae-jin datang ke sana. Dan ternyata benar, Hae-jin saat ini mengunjungi makam ayah dan ibunya. Di sana dia mencoba menenangkan diri. Semua hal yang baru saja ia alami membuatnya seolah hancur. Tapi satu hal yang pasti, dia kini harus membalaskan kematian ayahnya. Mujinlah kini yang ia incar. Hae-jin menaiki motornya, tapi tak disangka ia berpapasan dengan sebuah mobil, ternyata itu Pildo. Hae-jin berbalik arah dan kabur dari kejaran Pildo. Pildo tak ingin melepaskan Hae-jin dan mengejar dengan mobilnya. Hae-jin berbelok ke persawahan kering, mencoba kabur dari jalan raya. Tapi di gundukan ia hilang keseimbangan dan terjatuh. Hae-jin bangkit dan berlari. Tapi Pildo ada di belakangnya dan menembakkan tembakan peringatan. Hae-jin sadar dirinya sudah tak bisa lari lagi. Ia berbalik dan mengangkat tangannya. Pildo langsung mengambil borgol dan memborgol Hae-jin. Hae-jin langsung dibawa ke kantor polisi. Rekan-rekannya melihat Hae-jin dan marah padanya. Mereka mengira Hae-jin lah yang menusuk Gi-ho. Tapi Hae-jin hanya diam saja, ia tak mengatakan apa-apa. Sebelum diinterogasi, Hae-jin dimasukkan ke dalam sel. Di sana akhirnya Hae-jin berbicara. Ia bertanya pada Pildo, "Jika aku bilang bukan aku yang menusuk Gi-ho, apa kau percaya padaku?" "Tidak, aku tak percaya," ujar Pildo. Sementara itu, Mujin mendapat kabar kalau Hae-jin tertangkap. Di luar dugaan, Mujin berpesan pada Suyon, apapun caranya, bebaskan Hae-jin. Mujin ternyata ingin berhadapan 1 lawan 1 dengan Hae-jin. Suyon pun langsung mendatangi Hae-jin yang ada di ruang interogasi dan menyampaikan pesan dari Mujin. Setelah itu, Suyon berkata pada Pildo, Hae-jin sedang terluka. Ia meminta agar Hae-jin dirawat di rumah sakit. Awalnya Pildo ragu, tapi Hae-jin memang sedang terluka akibat insiden di apartemen Gi-ho dan akibat pengejaran kemarin. Maka akhirnya Hae-jin pun dibawa ke rumah sakit, dikawal oleh beberapa polisi termasuk Pildo. Di markasnya, Mujin mendapat telepon kalau Hae-jin sedang dibawa ke rumah sakit.
Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk bergerak. Sesampainya di rumah sakit, Hejin langsung dirawat luka-lukanya. Pildo tiba-tiba mendapat telepon. Ternyata dari Giho, dia sudah siuman. Ia segera pergi ke kamar Giho. Kembali pada Hejin, lukanya sedang dijahit oleh suster. Tiba-tiba Hejin mengenal seorang dari suster di situ, wanita yang pernah ia selamatkan ketika wanita itu hampir overdosis karena obat. Beralih pada Pildo, ia kini ada di kamar Giho. Giho langsung menceritakan semuanya kalau sebenarnya Hejin adalah Jiwoo, anak dari Junsu, polisi yang mati dibunuh Mujin. Kembali pada Hejin, ia terlihat mencoba membuka borgol dengan alat operasi yang ada. Kebetulan suster di sana sedang menelpon. Lalu datang suster yang Hejin kenal. Ia tiba-tiba memberikan kunci mobil dan berkata, "Pergilah, mobilnya ada di parkiran basement." Tapi para polisi langsung masuk menghadang. Hejin terpaksa harus menghadapi mereka dan melumpuhkan mereka. Hejin pun kabur menuju basement. Pildo diberitahu kalau Hejin kabur dan langsung berlari untuk mengejarnya. Di basement, Hejin mencari-cari di mana mobilnya berada. Akhirnya dia menemukannya dan naik. Tapi Pildo muncul dan menghadangnya. Pildo tahu Hejin akan pergi untuk membunuh Mujin, maka dari itu ia melarangnya. Pildo memborgol tangannya dan tangan Hejin. Tapi Hejin berkata, "Aku sudah merelakan masa depanku untuk menangkap pembunuh ayahku. Tapi aku malah ditipu dan kini aku jadi pembunuh. Aku akan menyelesaikan ini semua," ujar Hejin. Tapi tiba-tiba muncul gerombolan anak buah Mujin. Mereka berdua masih terborgol, lalu masuk ke dalam mobil dan kabur. Mereka berkendara hingga larut malam. Hingga akhirnya Pildo menghentikan mobilnya, ternyata mereka pergi ke pantai. Di sana ada sebuah penginapan milik teman Pildo, lalu mereka pun masuk ke dalam. Kondisi Hejin yang tadi penuh amarah kini sudah mulai tenang. Pildo pun membantu merawat luka-luka Hejin. Pildo berkata, "Ketika adikku terbunuh, setiap hari aku membawa pisau kalau aku bertemu dengan pembunuh adikku. Tapi pada akhirnya itu hanya menyakiti diriku sendiri dan itu menghancurkanku. Kau jangan hancur sepertiku," ujar Pildo pada Hejin. Sementara itu di markasnya, Mujin terlihat sedang mengingat masa lalunya. Persahabatannya dengan Junsu atau Donghun membuat dia merasa sakit hati karena merasa dikhianati. Mujin masih ingat ketika dia tahu kalau Junsu ternyata memberi laporan rahasia tentang dirinya pada pihak kepolisian. Malam itu dia datang ke apartemen Junsu. Di sana dia menembak Junsu, sementara teriakan Jiwoo di dalam apartemen terdengar olehnya. Mujin sudah menganggap Junsu sebagai sahabat terbaiknya, tapi Junsu mengkhianatinya. Dan kini anaknya Jiwoo atau Hejin akan datang untuk membalaskan dendam ayahnya. Dia akhirnya memutuskan untuk menghadapi Hejin apapun resikonya. Mujin mengambil pistol dari brankas dan pergi mencari Hejin. Sementara itu, pagi harinya, Hejin dan Pildo mendatangi kantor polisi. Ketika hampir sampai, tiba-tiba seorang pengendara motor berhenti di samping mobil mereka. Dia mengeluarkan pistol dan tanpa diduga, Pildo ditembak tepat di dahinya. Pildo langsung tewas, meninggalkan Hejin yang terpaku. Hejin akhirnya bisa bergerak dan langsung keluar dari mobil. Amarahnya memuncak. Dia membawa pistol dan datang ke markas Mujin. Tapi di sana dia dihadang oleh para anak buah Mujin. Dia pun harus melumpuhkan mereka semua terlebih dulu sebelum bertemu dengan Mujin. Hejin berlari dan segera masuk lift. Ia terlihat membuang peluru di pistolnya, hanya menyisakan satu saja, itu peluru untuk Mujin. Tapi di depan pintu ruangan Mujin, seorang pengawal yang ahli bela diri menghalangi Hejin. Hejin terpaksa harus berhadapan dengannya. Kemampuannya sangat hebat, membuat Hejin kewalahan. Hejin terpaksa menembaknya. Peluru untuk Mujin ia pakai untuk membunuh lawannya itu. Ia pun masuk ke dalam ruangan Mujin. Di sana Mujin sudah bersiap dengan pistolnya, tapi dia meletakkannya lagi. Di lantai, Hejin melihat foto ayahnya dan Mujin terlihat sangat akrab. Hejin tak sudi ayahnya dekat dengan Mujin dan merobek bagian Mujin. Lalu dia mengikatkan pisau ke tangannya, memastikan kalau pisaunya tak akan terlepas. Hejin benar-benar sudah bertekad untuk membunuh Mujin. Perkelahian pun terjadi. Hejin yang sudah luka-luka akibat perkelahian sebelumnya membuatnya kerepotan menghadapi Mujin. Beberapa kali Mujin berhasil melukai Hejin dengan pisaunya. Bahkan sebuah tusukan di perut membuat Hejin terluka cukup parah. Hejin semakin babak belur, luka-lukanya ada di sekujur tubuhnya. Ia bahkan harus berpegangan pada Mujin untuk bangun. Mujin mengangkat pisaunya untuk membunuh Hejin, tapi Hejin memegang tangannya dan membelokkannya ke perut Mujin. Mujin bangkit sambil mengambil pistol Hejin. Ia tarik pelatuknya, tapi ternyata pelurunya habis. Hejin langsung menyerang.
Tusukan tepat di dada Mujin membuat matanya terbelalak. Lalu hanya dalam hitungan detik nyawa Mujin melayang. Hae-jin berhasil membalaskan dendam ayahnya. Ia pun berjalan masuk ke dalam lift keluar dari sana. Di jalan, Hae-jin terhuyung-huyung mencoba untuk tetap sadar. Kejadian itu pun kini sudah berlalu. Kini Hae-jin sudah kembali pulih dan kini sedang berada di pemakaman ayah dan ibunya. Dari sana ia juga mengunjungi makam Pildo, satu-satunya orang yang mengerti dirinya. Namun sayang, Pildo juga kini sudah meninggal. Dan film pun selesai. Nah itulah guys, seluruh alur cerita dari drama My Name. Film yang penuh dengan adegan action dan plot twist yang tak terduga membuat drama ini seru untuk ditonton. Gimana menurut kalian? Terima kasih untuk kalian yang selalu menonton sampai akhir ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe supaya admin semangat menyajikan video alur cerita berikutnya yang gak kalah serunya. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.